Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video kedua saya di channel ini, channel yang baru ini. Ya, seperti yang kalian lihat, saya mencoba untuk mengambil dari angle yang baru dan nanti akan saya bandingkan. Kayaknya lebih enak yang ini menurut saya. Tapi nanti saya lihat waktu edit bagusan yang mana, yang setup lama apa setup baru. Oke, without any further ado, let's get this over with. Di video saya kali ini, saya ingin membahas uh, apakah benar sekolah itu kebanyakan teori? Uh, Gini teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menyatukan pemikiran kita bersama bahwa teori sebenarnya adalah puncak dari kehidupan kita. Puncak dari kehidupan manusia itu adalah teori, berteori. Ya, tahu dari mana? Karena teori itu akan ada di seluruh aspek kehidupan kita, semuanya, bahkan yang sama yang kecil-kecil, semuanya. Misal, kita 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 sering terbentur ya pada omongan orang bahwa yang paling penting itu pengalaman. Oke, kita coba ambil dari pengalaman. Pengalaman yang ada di kehidupan kita, wes. Di rumah gitu. Saya sudah punya istri gitu. Jadi saya ambil contohnya di kehidupan orang yang sudah punya istri. Istri saya, ini contoh ya, akan selalu marah kalau saya pulang di atas jam 10 malam. Itu berlangsung terus saja. Akhirnya saya mencapai sebuah kesimpulan, kalau nggak pengen istri saya marah, saya jangan sampai pulang lewat jam 10. Teori bukan? Teori. Nah, gitu. Segala aspek kehidupan kita tuh akhirnya jadi teori, walaupun dari pengalaman. Ya, pengalaman-pengalamanmu yang apapun kecil, besar, penting atau nggak penting itu nanti akhirnya jadi teori. Nah, ngerti ya? Jadi teori adalah puncak dari kehidupan manusia itu teori. Nah, gitu. Jadi, ketika ada orang bilang sekolah itu kebanyakan teori, seharusnya kita nggak nge-react seperti itu. Malahan, seharusnya tuh orang yang bisa bernalar tuh gini. Sekolah tuh malah seharusnya banyak teori. Ya, teorinya sudah sedalam apa di sekolah. Sekarang tuh sekolah di Indonesia teorinya sudah sedalam apa. Ingat, saya bilang dalam loh ya, bukan banyak. Ingat ya, dalam bukan banyak. Oke. Nah, kalau ngomongin dalam tuh berarti ilmunya sedikit, tapi penerapannya tuh dalam, luas gitu loh. Ngerti? Nah, sekolah itu memang seharusnya banyak teori. Banyak sekali teori seharusnya. Ya. Kenapa? Supaya gini loh. Kalau lulusan-lulusan kita, murid-murid kita itu peka. Contohnya gini, kita sering membenturkan antara teori dan fakta. Iya toh? Faktanya loh mas, orang ngono kuwi. Kuwi teori tok kuwi. Berarti ada masalah. Tahu ndak masalah itu apa? Masalah itu adalah gap gitu. Gap, kesenjangan antara teori dan faktanya. Teorinya A, faktanya B. Berarti ada masalah di situ. Kalau senjang gitu. Nah, senjang ini. Ada gap. Nah, kalau anak ndak punya teori yang kuat, murid-murid nggak punya teori yang bagus, dia mana tahu ada masalah. Misal gini, anak usia 0 sampai 2 tahun jangan dikasih gadget. Belum waktunya. Kenapa? Karena indra-indranya ya toh, indra-indranya itu sedang bekerja. Ya.
penglihatan, pendengaran, perabaan. Jadi kalau megang barang itu ya barang asli, bukan barang dari eh, gadget. Kalau barang dari gadget kan nggak bisa dipegang asli gitu ya. Nah, ngelihat sesuatu tuh benar-benar asli. Mendengarkan mendengarkan sesuatu tuh benar-benar real gitu loh. Dan bisa berinteraksi. Interaksinya sama siapa? Sama orang tua. Makanya semakin bagus stimulasi dari orang tua, maka anak itu akan semakin cerdas dan lain sebagainya dari 0 sampai 2 tahun. Jangan dikasih gadget. Nyatanya di kehidupan bermasyarakat banyak sekali orang tua yang tidak mau ribet, yang sebenarnya tidak siap punya anak tapi maksain punya anak karena cocote tanggane, cocote dulure, akhirnya anaknya nek rewel dikasih gadget. Wes ini gadget aja nyo. Bapak mau tidur. Nih tak belikan HP khusus, ini ada kuotanya gadget nih. Bapak mau lanjut tiktokan, ibu mau lanjut tiktok, mamah mau lanjut tiktokan, mau flexing hasil harta, hasil kekayaan mamah dari utang, yes. Anaknya wis megang HP ya. Sing dimbruk-mbruk HP nih, ya ta? Orang tuanya sibuk sendiri. Nah, masalah enggak? Masalah. Bagi siapa? Bagi yang tahu. Sing enggak tahu ya enggak masalah. Bagi orang yang tahu keilmuan bahwa anak 0 sampai 2 tahun itu nggak boleh dikasih gadget, melihat seperti itu, dia tahu itu masalah, itu keluarga bermasalah. Lah kalau nggak tahu ilmunya, mana tahu itu masalah. Contoh lagi, anak kecil gitu, masa balita, kanak-kanak atau balita jangan dikasih gula tambahan, ya, jangan dikasih ultra processed food. Makanan yang instan seperti itu. Karena itu akan berpengaruh ke otaknya. Paling minim tuh otaknya bocahnya goblok. Bocahnya bodoh. Itu paling minim. Ya. Parah pertama diabetes. Parah terakhir gagal ginjal. Sing paling parah mate. Meninggal. Ya. Usia kanak-kanak, balita, jangan dikasih gula tambahan instan-instan. Ya, berdasarkan teorinya, ilmunya, teorinya tadi. Tapi di masyarakat, hal-hal itu dilanggar semua. Banyak orang tua yang nggak mau ribet, nggak mau masak, anaknya dikasih sosis saja tiap hari, dikasih nugget aja tiap hari udah. Dikasih susu kental manis. Susu kental manis nggak ada susunya. Itu gula semua, kita dihapusi, kita dibohongin. Ya. Makannya sosis, pakai nasi, nugget, minumnya kental manis, gula tok. Iya. Kalau toh anakmu nggak sakit, paling tidak anakmu goblok. Percayalah, diulang meng plongung itu. Percayalah, banyak risetnya, cari aja. Ya. Pengaruh kayak gitu ke otak. Ya, itu paling minim. Paling parahnya ya mate, gagal ginjal, diabetes. Nah, bagi orang yang ngerti teorinya, melihat kejadian di masyarakat tadi itu masalah. Ada gap di sana, ya. Teorinya seperti ini kok faktanya gitu, masalah. Kalau nggak ngerti teorinya ya nggak masalah. Orang yang nggak ngerti teori akan cenderung ya membenarkan segala sesuatu yang banyak orang lakukan. Karena banyak yang lakuin, ya dianggap itu benar. Padahal kalau banyak yang lakuin itu sudah sampai level budaya ya. Budaya itu gitu. Stepnya banyak untuk jadi budaya, nilai, norma, tradisi, adat istiadat, terus budaya. Banyak stepnya. Nah kalau dari awal nilai-nilai pun udah salah, ya ke budaya juga salah. Ya. Nah, orang yang ngerti ilmunya, ngerti teorinya, ya akan ngerti kalau budaya itu enggak selalu benar. Malah budaya yang ada di masyarakat khususnya Indonesia ini ya banyak sing ngawur. Nah, jadi jangan protes kalau sekolah itu banyak teori, malah harus banyak teori. Harus dalam teorinya. Ya.
Bukan banyak materi loh ya, banyak teori, bukan materi, banyak teori. Ya, materinya satu, teorinya banyak. Maksudnya apa? Penerapannya banyak, manfaatnya banyak, dalam, gitu loh. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Yang paling benar itu ada ya yang ada di kehidupannya, yang di kehidupan nyata ngawur. Malah justru kita harus menguatkan teorinya, biar dia nggak gampang ditipu sama kehidupan nyata. Kalian pernah dengar istilah di statistika itu, standar deviasi, simpangan baku, ya. Jadi apa itu orang ya? Maaf kalau saya agak belibet. Orang ya, kalau punya teori yang kuat, dasar teori yang kuat gini, teori yang kuat begini ya, gini, ya. Nanti ketika dia bermasyarakat, dia bisa beradaptasi, bisa. Dari penalarannya dia bisa adaptasi. Cuma ada batasnya. Mau adaptasi ke sini ada batasnya. Adaptasi ke sini ada batasnya. Jadi nggak bablas. Orang kalau nggak punya teori, nggak punya dasar yang kuat, ya nggak ada batasnya sak karepe dhewe. Geser ke kanan kirinya sak karepe dhewe. Misal, saya muslim. Suatu saat, ya bayangin aja, saya tinggal di Amerika. Di sana banyak orang yang non muslim, atau di Inggris banyak non muslim. Ya. Saya bisa toleransi sama mereka, bisa. Tapi ada batasnya. Saya bisa toleransi tapi nggak boleh ngelewati batas ini. Saya bisa toleransi ke sini tapi nggak boleh ngelewati batas ini. Nah, itu simpangan itu tadi. Ngerti ya? Makanya teorinya harus kuat. Keilmuanmu harus kuat. Biar apa? Biar nggak gampang dibohongin. Kau kalau adaptasi punya batas, nggak ngawur. Mentang-mentang banyak yang ngelakuin terus dibenerin. Korupsi itu banyak yang ngelakuin, turun-temurun. Sudah jadi budaya. Mau kau benerin? Lah, salah kalau apa-apa di sekolah langsung suruh observasi. Di sekolah belum apa-apa, langsung suruh kerja kelompok, bikin apa. Lu dasar teorinya lu belum ada. Mereka melakukan itu dasarnya apa? Mereka tahu nggak yang dilakuin bener apa salah? Kan gitu. Nah, kita satukan itu. Pola pikir yang seperti itu. Ya. Sekolah yang teorinya dalam, teorinya bagus, ya itu sekolahnya bagus. Sekolah yang jelek ya gurunya jarang ngajar pun juga ngasih tugas tok. Ya. Ya kayak gitu. Ngerti ya? Sekarang kalian berkaca. Teori yang sudah kau pahami itu seberapa dalam sekarang?